Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iqbal Fahar, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan manusia purba Indonesia. Profesor Dr. Teuku Jakob, MS, DS 6 Desember 1929 sampai 17 Oktober 2007 adalah guru besar emeritus dalam bidang antropologi ragawi Universitas Gadjah Mada UGM. Ia dikenal sebagai peneliti berbagai fosil yang ditemukan di berbagai tempat di Pulau Jawa. Menjelang akhir hidupnya, ia sempat menghebohkan kalangan antropologi atas kritiknya terhadap asal-usul Homo floresiensis. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang ilmuwan yang tekun pada bidangnya dan menghasilkan banyak karya tulis, penelitian, buku, artikel, makalah di berbagai surat kabar dan jurnal. Dia merupakan bapak paleontropologi Indonesia. Tempat penemuan manusia purba berada di 1. Sangiran, Jawa Tengah, 2. Trinil, Jawa Timur, 3. Mojokerto, Jawa Timur, 4. Ngandung, Blora, Jawa Tengah. Sangiran terletak di kaki Gunung Lawu sekitar 15 km dari lembah Sungai Bengawan Solo. Para peneliti bahkan menganggap Sangiran sebagai pusat peradaban besar, penting, dan lengkap manusia purba di dunia. Sangiran menjadi salah satu situs yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Pada 1864, PIC Semuiling mengawali penyelidikan purbakala di Sangiran dengan meneliti fosil vertebrata. Eugene Dubois kemudian juga mendatangi tempat ini pada 1895, tetapi tidak melanjutkan penelitiannya karena tidak menemukan apa-apa. Setelah sekian lama, von Koenigswald berhasil menemukan berbagai peralatan manusia purba dan berbekal peta geologi yang dibuat oleh LGC van S pada 1932. Koenigswald menemukan 1000 peralatan sederhana dari batuan kalsedon yang dapat digunakan untuk memotong, menyerut, dan melancipi tombak kayu. Trinil. Selain Sangiran, situs purba di sekitar Bengawan Solo adalah Trinil di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Trinil menjadi hunian kehidupan purba tepatnya pada masa Pleistosen Tengah. Penelitian manusia purba di Trinil pertama kali dilakukan oleh Eugene Dubois pada 1890. Sebelum penelitian von Koenigswald di Sangiran, Eugene Dubois menemukan tulang rahang dan kemudian menemukan gigi geraham, bagian atas tengkorak, serta tulang paha kiri pada penggalian berikutnya. Setelah melakukan rekonstruksi pada hasil temuannya, Eugene Dubois memberi nama penemuannya Pithecanthropus erectus. Mojokerto. Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Pithecanthropus mojokertensis disebut juga Pithecanthropus robustus yang artinya manusia kera yang sangat kuat. Temuan von Koenigswald berupa fosil tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan pada Pleistosen bawah dan diperkirakan hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun lalu. Selain itu, ada pula fosil Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan Joko Handojo atau Andojo, orang Indonesia yang membantu von Koenigswald. Ngandong. Homo soloensis, Homo erectus soloensis atau Homo soloensis, sering pula disebut manusia dari Solo atau Soloman, adalah hominid atau manusia purba yang diperkirakan hidup di daerah Sungai Bengawan Solo purba pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Subspesies yang telah punah ini sempat diklasifikasikan sebagai Homo sapiens soloensis, tetapi sekarang dimasukkan ke dalam spesies Homo erectus. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis dianggap segolongan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba dari Asia, Eropa, dan Afrika.
Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus artinya manusia raksasa dari Jawa, memiliki ciri-ciri yang berbeda dari Pithecanthropus erectus, Homo erectus yang lebih dulu ditemukan di Sangiran. Selanjutnya, fosil serupa juga ditemukan oleh Marx tahun 1952 berupa rahang bawah. Ciri-ciri tubuhnya kekar, rahang dan gerahamnya besar, serta tidak berdagu sehingga menyerupai kera. Diperkirakan juga makanan yang dikonsumsi oleh manusia purba ini adalah tumbuh-tumbuhan. Meganthropus diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua, Meganthropus memiliki kelebihan pada bentuk tubuhnya yang lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Homo erectus. Homo erectus, bahasa Latin berarti manusia yang berdiri tegak, adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi asal Belanda Eugene Dubois pada tahun 1890-an menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa. Berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan timnya di Trinil Ngawi, Jawa Timur. Sepanjang abad ke-20, antropolog berdebat tentang peranan Homo erectus dalam rantai evolusi manusia. Pada awal abad tersebut, setelah ditemukannya fosil di Jawa dan Zoconídan Tiongkok, para ilmuwan mempercayai bahwa manusia modern berevolusi di Asia. Hal ini bertentangan dengan teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika. Namun demikian, pada tahun 1950-an dan 1970-an, beberapa fosil yang ditemukan di Kenya, Afrika Timur ternyata menunjukkan bahwa hominiade yang berjalan dengan kaki atau manusia minus kera besar lainnya memang berasal dari benua Afrika. Sampai saat ini, para ilmuwan mempercayai bahwa Homo erectus adalah keturunan dari makhluk mirip manusia era awal seperti Australopithecus dan keturunan spesies Homo awal seperti Homo habilis. Homo erectus dipercaya berasal dari Afrika dan berimigrasi selama masa Pleistocene awal sekitar 2,0 juta tahun yang lalu, dan terus menyebar ke seluruh dunia lama hingga mencapai Asia Tenggara. Tulang-tulang yang diperkirakan berumur 1,8 dan 1,0 juta tahun telah ditemukan di Afrika, Danau Turkana, dan lembah Olduvai, Eropa, Georgia, Indonesia hanya Jawa, dan mungkin Flores, dan Tiongkok Shanxi. Homo erectus menjadi hominin terpenting mengingat bahwa spesies inilah yang pertama kali meninggalkan benua Afrika. Penemuan di Jawa bertapak di Sangiran, perbatasan Karanganyar dan Sragen, Trinil Ngawi, Sambung Macan Sragen, dan Ngandong Kradenan Blora, semuanya di tepi Bengawan Solo. Sisa tempurung kepala Homo erectus ditemukan di situs Patiyam, Kabupaten Kudus pada tahun 1978 oleh tim Sartono. 2 penemuan atap tempurung kepala pada tahun 2011 di Semedo, Kabupaten Tegal juga ditafsirkan sebagai bagian dari Homo erectus. Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup di masa sekarang. Homo sapiens merupakan spesies yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, kapasitas otaknya jauh lebih besar daripada jenis manusia sebelumnya.